Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin jamaah tarawih undangan Allah yang berbahagia, kita kembali menegaskan ungkapan syukur kepada Allah diiringi dengan doa salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini saya akan menyampaikan kultum selama 15 atau 20 menit dengan judul membangun sikap ihsan. Kaum muslimin jamaah tarawih yang berbahagia, di dalam Al-Quran kata ihsan dengan akar katanya terulang sejumlah kali. Misalnya ada firman Allah, wa annallaha la ma'al muhsinin, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ada lagi ayat yang mengungkapkan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ada lagi firman Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah teramat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Atau ayat yang saya baca tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah teramat cinta kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari akar kata muhsinin atau ihsan itu berasal dari akar kata hasuna yahsunu husna, hasanatan. Jadi kalau ada nama orang seakar dengan itu, hasana, hasan, husnul, dan yang seakar dengan itu berarti baik. Jadi aneh bin ajaib, kalau ada nama orang sudah hasan tapi perilakunya tidak hasan, tidak baik, karena nama itu adalah doa. Ahsana tambahan alif pada kata hasan, ahsana yuhsinu ihsana, berbuat baik atau melakukan kebaikan. Di dalam Al-Quran dan diikuti oleh sunnah Nabi, paling tidak ada 4 bentuk atau 4 makna kata ihsan. Pertama, memberikan sesuatu yang kita senangi, memberikan sesuatu yang kita cintai kepada orang lain, kepada saudara kita, sebagai wujud dari keimanan kita sekaligus untuk merekat persaudaraan di antara kita. Jadi kalau memberi magi nan rancak nan paling awak sanangi, nan paling yang kita paling cintai, itu yang dikasihkan sama orang. Boleh yang second Pak, boleh. Boleh yang bekas Pak, boleh. Boleh kalau yang tidak habis pada oleh kita, boleh.
Misalnya, kalau udah habis perbukaan tadi dibawa ke masjid ini, nanti setelah tarawih kita makan bersama. Amin. Oh, tidak ada lagi rupanya. Karena mahasiswa umumnya ya belanjanya di luar sana, yang dibeli pas untuk berbuka dan nanti pas untuk sahur. Dalam hadis Nabi diungkapkan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dipandang lengkap, belum dipandang sempurna iman salah seorang kamu sampai ia mampu mencintai saudaranya, memperlakukan saudaranya, memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itulah contohnya tadi, memberi yang kita senangi kepada orang lain. Satu. Yang kedua, berbuat baik, melakukan kebaikan sepanjang hayat, sepanjang kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, karena yang bersangkutan sadar, yang bersangkutan tahu persis bahwa akalnya mengatakan bahwa perbuatan baik itu pantas, patut kiranya dia lakukan kepada orang lain dan dalam kehidupan sehari-hari, atau agama memang memerintahkan dia untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah tarawih yang berbahagia, faktor pengetahuan di sini menjadi penting, menjadi signifikan dalam rangka mendorong orang untuk berbuat baik atau berbuat kebaikan. Itulah ungkapan yang indah yang pernah diungkapkan oleh Umar bin Khattab. An-nasu mansubun lima ya'lamun wa ya'malun. Bahasa kitanya, manusia itu dipertimbangkan, manusia itu dipandang, manusia itu dinilai, manusia itu diukur sejauh mana pengetahuan yang dia miliki dan seberapa konsisten, istiqomah, komitmen dia menjalankan pengetahuan yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira sederhananya, semakin tahu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, semakin dalam ilmu seseorang, semakin expert seseorang, semakin ahli seseorang, maka seharusnya semakin banyak kebaikan dan kebaikan dan kebaikan lagi yang dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan berbanding terbalik. Semakin tinggi semesternya, semakin sudah jadi sarjana dia, semakin tidak berperilaku baik dia dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya tidak ihsan. Dua. Ketiga, melakukan kebaikan, berbuat baik dalam kehidupan ini karena yang bersangkutan, karena kita sadar bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti menguntungkan diri kita dunia akhirat. Pasti kembali kebaikan itu kepada kita langsung atau tidak langsung, orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya ataupun melalui orang lain ataupun melalui cara dan metode yang kita tidak tahu, Allah lah yang tahu membalasnya. Dalam ayat Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, ketahuilah, sadarilah, kamu hakikatnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kaum muslimin, contoh sederhananya diajarkan oleh Nabi, kalau kita bertemu dengan saudara kita, maka ucapan ketika bertemu itu adalah doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum ma'rifah. Jelas ditujukan kepada orang yang kita doakan. Selamat atas kamu. Maka ketika didoakan orang seperti itu minimal sama atau bisa lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal sama Waalaikumsalam.
Kaum muslimin, Allah berfirman, "Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kamu diberi penghormatan, penghargaan oleh orang, balas penghormatan orang itu dengan yang lebih baik atau minimal sama dengan yang ia lakukan kepada kamu. Jadi kalau budaya ini berjalan, saya yakin kebaikan yang berantai akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan demi kebaikan akan kita temukan dan jadi budaya kita bukan hanya di kampus ini, tapi dimanapun kita berada. Akhirnya muncullah sebuah budaya yang baik, yang bersambung demi bersambung. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, minimal sama atau kalau bisa lebih, dan itu baru di dunia. Kalau di akhirat tidak usah diragukan, Allah pasti balas dengan yang lebih baik. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal soleh, kata Allah, baik dia laki-laki atau perempuan, tidak ada bedanya, selama dia beriman, maka akan kami berikan, sungguh akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, walanajziyannahum, dan sungguh akan kami balas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan perbuatannya, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Jadi kata kunci yang ketiga, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang keempat, yang terakhir, al ihsan a'ammu minal adli au fawqa adli, bahwa perbuatan ihsan itu lebih luas, lebih tinggi cakupannya dari sekedar berbuat adil. Saya waktu kuliah kewarisan selalu menyampaikan yang disebut adil itu apa? Seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi anak-anak atau jemaah yang perempuan jangan protes, karena ada ayat liz zakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ini bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi persoalan adil yang berimbang berdasarkan tanggung jawab yang dipikul masing-masing. Laki-laki 2 tanggung jawabnya. 1, memberi nafkah keluarga. 2, memberi nafkah kerabat. Perempuan menerima nafkah dari suami dan menerima nafkah dari kerabat. Dia tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Walaupun nanti di syariah ada kajian harta bersama macam-macam, nanti bab lain kita bahas dalam kajian tentang kewarisan. Kaum muslimin, jamaah tarawih yang berbahagia, kalau begitu yang disebut adil apa? Adil seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, contoh lain, masjid kita ini bocor, lalu pengurus berinisiatif memperbaiki yang bocor, undang tukang, kepala tukang dengan keneknya, tidak dibuat perjanjian berapa upahnya, maka berdasarkan uruf, berdasarkan kebiasaan sehari-hari, upah kepala tukang 150 sampai 200 ribu. Maka adil namanya, berdasarkan hitungan hari berapa lama kerja, dibayarlah tukang itu, kepala tukang itu sesuai dengan uruf yang berlaku. Itu namanya adil. Tapi ihsan lebih tinggi dari sekedar berbuat adil. Giliran bekerja menjalankan kewajiban, dia ingin berlebih tanpa menyalahi regulasi, tanpa menyalahi aturan, tanpa menyalahi kesepakatan yang dibuat. Jadi tiba bekerja, tiba menjalankan kewajiban berlebih. Tiba mengambil hak, tiba menerima hak, tidak diterima semuanya. Dia sisihkan, dia berikan untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan umum orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kaum muslimin, ihsan menjalankan kewajiban berlebih dan tiba menerima hak tidak diambil semua. Jadi tidak seperti ungkapan orang kita sehari-hari. Apa kata orang kita? Giliran makan piring kurang,
tapi giliran bekerja cangkulnya berlebih. Padahal orang banyak, tapi cangkul berlebih. Giliran makan, piring kurang. Nah, itu tidak ihsan namanya. Maka dalam konteks ibadah bisa kita katakan sebagai penutup pengajian kita ini, kaum muslimin jamaah tarawih yang berbahagia, yang disebut dengan ihsan adalah apabila tidak hanya berpegang kepada yang wajib-wajib saja. Tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Contohnya kita malam ini sholat tarawih. Alhamdulillah rakaatnya 8. Kalau di tempat lain ada yang 20 tambah 3, 23. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid ada yang 36 tambah 3. Kalau 36 mungkin menggigil lutut kita ya. Karena ayat yang dibaca bukan kulhu ayat yang kedua. Kalau yang 20 kadang-kadang ayat yang keduanya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Mau sampai sahur mungkin. Mahasiswa kita yang S2, S3 ada di Pasca pernah bercerita ada yang hampir sampai sahur selesainya 36 rakaat itu. Tambah witir 3 atau bahkan ada yang membuat 5. Kaum muslimin, disebut ihsan dalam puasa apabila tidak hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa-puasa sunat. Puasa Senin Kamis, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah, puasa bulan Syawal, puasa bulan Rajab, puasa Sa'ban, puasa Muharram, dan seterusnya dan seterusnya. Ihsan dalam zakat, dalam harta, apabila tidak hanya mengeluarkan zakat, tapi juga infak, sedekah, wakaf tunai. Hari ini sudah berkembang lebih jauh dan seterusnya. Kaum muslimin, saya mengajak, ini contoh ihsan dalam hal kewajiban dan yang sunnah. Secara kualitatif, secara mutu, secara kualitas, yang disebut ihsan itu adalah seperti jawaban Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya ada 4. 1. Ma huwal Islam? Jawab Nabi, rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah dan seterusnya. Syahadati an la ilaha illallah dan seterusnya rukun Islam. Kemudian ma huwal iman? Dijawab rukun iman. Ma huwal ihsan? Dijawab pula oleh Nabi. Yang keempat yang tidak dijawab Nabi adalah kapan hari kiamat datang? Nah, jawaban Nabi pintar. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi kalau ada nanti diskusi tidak dapat jawabannya, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Itu jawabannya. Jadi kalau saya sedang kuliah ada yang menjawab mahasiswa gitu, mantap. Jadi tidak semuanya dijawab. Kalau tidak dapat dijawab juga kan salah jadinya. Nah, yang ketiga al-ihsan tadi, apa kata Nabi jawabannya? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Andai kata kamu tidak mampu merasakan melihat Allah, ketahuilah bahwa kamu dilihat Allah. Saya yakin kalau ini tertanam malam ini, semuanya insya Allah kalau imam yang bagus tadi bacaannya membuat satu juz malam ini tidak ada yang protes. Amin. Amin kan baru selesai. Amin. Nah, buat 2 juz Pak. Karena 1 juz pokat nanti di luar, 1 juz di sini, jadi 2 juz. Udah sepakat, saya sudah minta setuju. Nah, mari kita bangun sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Individu kita, keluarga kita, di tempat kos kita, di kampus kita, di lokal kita, bersama mahasiswa, bersama dosen, interaksi dengan tenaga kependidikan. Saya yakin semuanya insya Allah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah teramat dekat kepada